Terus sekarang krungu-krungu iki Mas. Iki Iya, krungu-krungu lho, gimana, iki gimana? mbuh bener mbuh ora iku sing jawab ya sampean dhewe. Di selama ini ternyata kronik kita itu sudah ada simbiosis mutualisme. Nah ini itu dengan salah satu tempat wisata di Blitar. Kuwi nek tak jaluk kon crita titik ngono sampean kira-kira kabutan apa ora? Oh, enggak Ya. enggak, sangat senang sekali Nah, saya. Jadi yang menjadi sebuah awal semangat jenengan, saya yakin ini menjadi salah satu titik tolak atau titik pijakan semangat jenengan akhirnya mantap di posisi ini mungkin lah ya. Mungkin loh ya ini mungkin. Monggo Mas. Iki ceritane piye? Ya ngapunten iki seorang agung iso apa ya bisa meraih sebuah momen, sebuah kesempatan seperti itu kan mungkin wong liyane sik wah sik nyusun proposal dadak ngono ya sampai pengajuan ngripek kan ngono ya. Tapi ternyata jenengan punya rezeki yang luar biasa untuk bisa berpijak di sini. Ceritane piye? Itu kapan ceritane piye kan itu? Ojo sampai karo nangis-nangis lho iki. Oh iya. Enggak, kalau boleh tahu jenengan itu krungune iki tempat wisata mana krungune itu lho. Sing cerita sampean dhewe aja aku ngomong. Nek sing aku ngomong tempat wisata iki aku ya gur krungu-krungu. Sampean iki jadi support mensupport salah satu produk kaos di tempat wisata itu. Lho sapa ngerti kok Kampung Seber terus iso Amin. Admin dicatat nggih. Oh no lho. Kita harus Kampung mendukung Seber ya tempat UMKM wisata, lokal, edukasi ngono lho. Kita harus mendukung. Itu piye ceritanya? Jadi ceritanya kembali lagi loh Pak Eka. Sing seko sampean ketemu Pak Sopo mungkin ketemu Bu Sopo. Ya, mungkin maksudnya itu aja kembali sing mau. Iya, kembali lagi karena jaringan persekawanan itu gimana kita memupuk persekawanan, terus gimana kita menyikapi dalam pergaulan itu berefek ke depannya. Kalau saya berpikir jadi seperti ini dari arti sebuah pertemanan yang baik gitu ya. Dari sebuah perjalanan persahabatan yang baik. Kuwi tibake neng ending-endinge nggawa dalan rezeki sing apik juga gitu ya. Ya. Berarti kan nek ceritane iki. Jadi ya saya alhamdulillah dulu itu ya nggak sempat saya pikirkan, nggak ada di dalam pikiran saya lah. Suatu ketika saya ditelepon teman saya, namanya Pak Sas, rumahnya Dawan, Dawan Blitar juga ya. Bengkel las dan aluminium, ditelepon, Bah, lagi di mana? Neng di ding. Jawane piye ngono di bahasa Indonesia digawe-gawe iki. Neng omah Pak Sas. Nyapa? Sian alah iki lho. Dan saya ingat persis waktu itu malam Jumat Pak Eka. Gerimis lagi. Jumat Kliwon. Ini boleh sedih lagi enggak? Nanti saya tambahin ada gendruwo apa gitu. Jumat Kliwon oleh nek Jumat lagi. Akhirnya terus saya ditelepon teman saya. Ini Mbah. Sampe neng di? Aku lagi neng Kampung Coklat lho. Kampung Coklat. Iki ngendi ngono ya? Mana itu? Kademangan. Sampean yo ngerti Kampung Coklat. Belum pada saat itu saya belum tahu. Memang yo terkenal zaman gue Kampung Coklat. Belum terkenal. Akhirnya terus saya datang ke Kampung Coklat. Terus dikenalkan dengan Pak Haji Kolit itu sama Pak Sas. Saya pada waktu itu tidak tahu apa-apa karena kon ngopo ngono enggak. Nyapa Pak Sas? Undangannya gini. Nyapa Pak Sas? Ngene Rinio, aku apa wi? Lembur. Garap las ning kene. Kopiku akeh, ngopi ngen kene ya. Emang ono ngentekne kopi. Berarti iki mau ya emang ono ngentekne kopi. Sapa ngerti engko padha Kampung Seber terus gedhi ya. Semoga saja. Amin. Ngopi tibake. Akhirnya saya datang setelah itu dan saya kan nggak tahu di sana itu mau ngapain Jus dengan style saya. Dulu saya lebih serem dari sekarang. Oh iki rada ganteng. Wah, ini agak rapi gitu. Wah, dulu itu piye pacane sik mohon maaf ngempang banget nggih. Mohon maaf. Iya, dulu wis datang itu saya
Celana ini suwe-suwe. katok andek. Oh, katok andek malah. Rambut saya kan Sik dawa. sepinggang ini tuh. Nganu, kebanggaan kalung saya itu masih 3 atau 4 itu saya pakai. Wah, Yang dulu itu saya masih Tengkorakan. enggak taring babi. oh tak pikir tengkorak. Terus gelang, persing saya pakai. Saya kan berpikirnya kan positif aja. Teman apa? Nyambangi teman. Akhirnya datang saya enggak tahu. Dikenalkan. Niki lho Pak larene. Saya dikenalkan dengan Pak Haji Khalid itu. Dikenalkan. Pak Khalid, Agung Pak. Akhirnya setelah itu usut punya usut, ternyata beliau Pak Haji Khalid itu bercerita dengan Pak Sas. Pak Sas, awakmu ra duwe kanca sing iso nyablon to. Untuk menambah dukungan di Kampung Coklat. Untuk souvenirnya kaos. Akhirnya Pak Sas kan alhamdulillah Pak Sas teringat dengan saya. Iya. Berarti sampean punya hubungan baik dengan Pak Sas itu kan itu ya. Ah, seperti itu. Kira-kira. Oh nek pegel mbek sampean kan mungkin enggak eling, nek Agung iso karena hubungan baik, komunikasi yang baik gitu ya. Akhirnya setelah itu saya nego loh cuman dengan Pak Khalid itu cuman 15 menit atau 10 menit itu loh. Enggak lama-lama. Enggak sampai ada tanda tangan perjanjian, enggak. Enak orangnya. Dan dia selalu support UMKM khususnya di Blitar di ini. Blitar Raya gitu ya. Ya cuman ya saya dapat orderan terus berpikiran bahwa iki tenanan apa ora yo baru itu. Karena oh ya pada saat itu mesin pengaduk coklat dari luar negeri pokoknya itu datang. Baru datang. Saya ingat. Saya kan tanya itu mesin apa pengaduk coklat itu. Akhirnya terus saya kembali lagi nego. Mas bisa nyablon kaos, bikin kaos. Ya bisa Pak. Ya wes sampean gawekne. Berapa jumlahnya? Sembarang. Ukurannya sembarang. Desainnya sembarang, warnanya sembarang. Terus untuk gimana? Aku juga bingung mau menjelaskan. Terus gimana? Akhirnya wis pok sampean gaekne wis. Terus saya juga bingung mikir itu wis kalau semuanya dipikir harus dibikinkan saja. Ngar Mas pokoknya ada tulisannya Kampung Coklat. Desainnya pun juga yang buat jenengan ya. Ya dan alhamdulillah beliau mempercayakan desainnya gimana Pak. Monggo berkreasi. Tunjukkan ini sebuah maksudnya produknya sampean nanti kan dipajang di sini. Monggo bikin kreasi yang bagaimana biar kreativitasmu sama-sama seperti apa kan jalan begitu ya. Itulah. Kreativitasmu seperti apa tunjukkan untuk bisa kita tampung di Kampung Coklat. Iya. Sampai sekarang. Alhamdulillah sampai terus sekarang. Berjalan begitu ya. Nganu libur pandemi. Libur pandemi itu. Makanya diundang rene gelem. Di iya. konsulan rene gelem Ya bayar pandemi ya. Ada ngopi rokok gratis, jajan. Gorengan. Iki. Ini setiap hari enggak apa-apa Pak Ika kalau lah yo kuwi. Takut pulang soalnya. Nduk iki kok diungkutne jajan kene bapake nduk apa le. Nah iki. Karena pandemi ya. Iya. Tapi selama sebelum pandemi kemarin progres itu terus berjalan alhamdulillah baik terus berjalan dengan baik. Jadi andai kata saya. Ternyata yang kalau boleh saya sedikit atau menyimpulkan sementara karena nanti pembicaraan masih panjang. Kenapa akhirnya seorang Agung Hari Pujiharso kan begitu ya menjadi yang mensupport untuk souvenir kaos di Kampung Coklat. Ini kan yang perlu. Kenapa sih kan itu? Sebenarnya di sini awalnya jenengan kenal Pak Sas itu apakah jenengan berharap akan mendapatkan sesuatu? Ya enggak lah. Kan hanya sebatas koncoan apik dan sebagainya. Nah, ternyata jenengan bahwa apakah jenengan ketika di kon dolan ngancani Pak Sas ngentekne kopi mau berpikir akan mendapatkan sesuatu juga kan enggak. Bahwa akhirnya gini, arep ngomong kok yo dadak mbulet iki nyapa yo. Jadi
benefit ya itu ya. Benefit itu kan tidak selalu kita kita angan-angan datangnya. Jadi ternyata manfaat berteman, manfaat berteman itu mendatangkan keuntungan di belakang, mendapatkan sesuatu yang lebih positif yang akan support kita itu kan di belakang. Jadi makna sebuah pertemanan itu kalau kita benar-benar bisa amanah, kita benar-benar bisa bertanggung jawab kan luar biasa gitu loh Mas. Maksud dari kalau kita saring dari yang jenengan omongkan tadi bahwasanya aku moro-moro yo mak bedunduk di telepon yo ora ngerti sangkan parane kondi moro-moro kondulan terus oleh kepercayaan untuk mengerjakan seperti itu kan karena kalau tidak sebuah hubungan baik dari persahabatan dan pertemanan kan nggak mungkin kan begitu. Jadi benefit dari makna sebuah pertemanan itu yang diperoleh untuk akhirnya saya kan oleh profite itu. Dan Ya, itu waktunya kan panjang, nggak panjang sederhana sekali. bahwa saiki koncoan terus esuk oleh kan enggak, tapi Enggak. pertemanannya akan panjang. Nah, oke. Itu dari sisi bahwasanya sampai saat ini masih support untuk bisa bisa support di Kampung Coklat dan lain sebagainya. Lah, niki umpamane isih tembung umpama Ada lagi Pak Eka. Yo endi neh? Setelah Kampung Coklat itu saya pernah awal-awalnya Bukit Bunda itu juga pernah Bukit ada Bunda. kesempatan terus punane Mas Bima kebun kopi Karanganyar. Karanganyar itu Oh, alhamdulillah sampai iya, iya, sekarang juga berkembang. Terus akhirnya sebelum pandemi ini alhamdulillah sirah kencong. Berarti kronika jane ya wis gedhi. Kronikita. Kronikita, Pak Eka, Kronikita. Engko ben diedit salah. Diprotes harus sing duwe jeneng. Di Kronikita itu mulai berkembangnya kan dari sebuah aktivitas dan sebuah ketidaksengajaan tadi ya. Nah, saiki wis enek kerjasama dengan beberapa tempat wisata dan destinasi wisata di Blitar. Kuwi kabeh mau kabupaten Mas ya. Ya harapan saya kan dengan adanya ini yo segera kampung cyber gitu harapan saya biar lebih. Loh, kan wis iki. Iya. Ngoper Iya, iki. heeh. Ngoper iki wis lho iki ngawet e. Iya. Apik lho Nah, garapan. mungkin langkah awal. Oh iya, langkah Masih. awal. Ya sesuk regane rada murah titik ngono lah. Was masuk itu. Apakah Kronikita itu hanya sebatas itu atau memang ketika kita bersosial yuk kan gitu ya, bersosial untuk bisa melakukan sebuah aktivitas sosial yo gelem. Apa gur murni aku pokoke nek ra nyablon ora Pak ngono. Apa nek ra aku ora dipeseni kaos ora Pak itu. Ya itu kalau saya sih nggak pernah berpikiran seperti itu loh Pak. Dari awal saya itu awalnya mengenal pang, terus gerombolannya ya pang. Entah itu dari sisi mana dia mau bergaul. Saya dulu berpikiran begini, orang mau bergaul dengan saya saja sudah saya kasih nilai 7. Mau bergaul, mau kenal monggo simbah Mas, monggo Mas, wah langsung 7 nilainya. Karena kan emang pada waktu itu bos sangat menakutkan, menyeramkan sosok pang di era itu. Enggak, saya bayangnya begini. Kalau kita lihat sinetron sing bintange Wali. Nah, kan si sapa? Faang apa sapa ya kan ora hafal. Itu kan komunitas dia kan juga anak-anak ngono kuwi to Mas. Tapi kan ya di situ kebetulan kan diceritakan ya dinarasikan dhek nyablon kan gitu. Tapi pacakane kan ya medeni bagi masyarakat yang belum mengenal terlalu jauh. Tapi di situ digambarkan mereka juga orang-orang yang baik, yang senang bantu, yang sangat solidaritasnya dengan temannya. Pokoknya temennya bener diganggu ya akan dibelani sampai mengorbankan dirinya sendiri gitu. Iya. Lah aku bayang nih apa sampean iki pacakane ya kaya cah-cah kuwi kan malah ngono malian. Iya, nanti bisa dicek di Facebook saya. Itu semua tersimpan di situ. Iya.
Jadi memang proses itu adalah hal yang harus dilakukan atau yang harus dilewati ya. Ya selama Mm-mm. kalau saya ikhlas saja lah melakukan sesuatu Ya. tanpa ada embel-embel Mm-mm. apa gitu. Saya Ya. berpikir seperti itu, Pak. Mm-mm. Jadi kuwi mau terus balik nang kuwi mau ketika nanti Kampung Cyber ki Mas ayo enak acara. Sawaya sak jaluk tulung yuk gabung ngono piye iki? Gue dengan senang hati. Modele. Monggo waktunya berkolaborasi seperti itu ya Kolaborasi sekarang ya. bersinergi gitu Bersinergi ya. sekarang. Butuh komitmen ngono apa enggak kuwi? Wah, Proposal ora aku ngejane proposal yang kronik kita. enggak terbiasa ya. Enggak gini yang jelas begini. Kondisi saat ini ketika yuk kita berkolaborasi, yuk kita bersinergi. Poin pertama mesti pertanyaannya komitmennya piye? Ya kan. Kalau ditanya komitmennya piye terus yuk awake dhewe hitung-hitungan MOU kerjasama dan lain sebagainya. Berapa kan gitu. Waduh. Lah kenapa ini saya tanyakan ke jenengan kan yang genahe kan itu. Ketika apakah semangat itu sudah sudah bergeser kalau ngarani apa semangat seperti itu sudah ada di kronik kita atau memang tidak ada di kronik kita karena semangatnya adalah semangat kebersamaan yang di jiwa dulu zaman masih belum apa istilahnya hijrah belum hijrah semangat itu yang tetap dipakai semangat baiknya bahwa ketika saya sudah menyatakan bahwa aku gelem kerjasama ya wis ayo masalah nanti bagaimana itu kita pikirkan bersama untuk mencapai tujuan bersama. Ya. Ngono lho Mas. Kuwi mau lho. Apa Ya, proposal apa piye? Enggak, cenderung kembali ke kronik kita itu aja. Kalau gitu ya. kita dengan persahabatan, persekawanan yang baik, toh etika dalam persekawanan monggo apa dengan sendirinya kan akan terjalin toh Pak Eka. Karena saya kenapa sih untuk saat ini saya nggak pernah bikin proposal ataupun apa itu untuk saat ini belum pernah karena jujur saja untuk saya pribadi itu saya belum pernah punya pengalaman ikut orang karena saya dulu berpikiran bahwa aku melu wong. Yo karena mesakne sing tak eloki maksudnya. Mesakne sing tak eloki karena kan ngatur aku harus berpikiran berjuta-juta kali ya. Ya kemungkinan karena memang wis mancep neng kene yang semangat yang lakukan sendiri mau gitu ya. Semua harus dengan kemandirian, semua harus berangkat dan berawal dari diri sendiri untuk berkembang dan lain sebagainya kan gitu kan. Enggak ada campur tangan orang lain bahwa saya mampu kan gitu. Jadi kan pang sejati kan ono intine. Dan itu benar-benar bisa benar-benar bisa ya, dan membuat semangat saya itu seperti itu. Untuk memaknai sebuah proses hidup itu kan memang harus berdarah-darah kan gitu. Dari dulu saya tuh berpikir bahwa wah, kita ini sekelompok orang yang dianggap sebelah mata masih gitu. Ini tantangan saya gimana caranya matanya yang satunya itu melek bisa ya. Melek itu. Melek podo. Akhirnya ada melihat itu juga berimbang kan begitu ya. Itu wah yang sangat berarti di situ. Cuman kalau saya melakukan segala sesuatu dengan ikhlas, yakin itu aja saya yakin ya sudahlah, enggak usah mikirin orang lain, yang penting satu kita tidak tetap jalan gitu. Tidak mengganggu orang lain. Masih saling menghormati, saling berbagi, bersinergi, monggo nggak ada. Jadi di Garum dulu di era-era tahun sekian itu nggak ada yang komplain sama anak-anak. Saya kita mau nongkrong di mana, ngecamp basecampnya pindah di mana, nggak ada karena kita tahu ya cuman dulu itu dikomplainnya ya. Gitaran aja banter-banter aja bengok-bengok gitu aja.
kita saling memahami kok. Jadi bisa untuk seiring begitu ya. Dan ternyata dulu itu saya berpikiran bahwa wah, punk itu sangat cocok dengan saya karena bebas. Wah, mau berpakaian seperti ini, rambut di model gini bebas. Menjadi jiwa manusia yang seutuhnya, kemerdekaan sejati seperti itu. Lah ternyata usut klisik punya isi tidak seperti itu. Saya berpikir akhirnya saya main ke Jakarta, ke Malang, Surabaya, Blora dan masih di Jawa tapi saya belum Jawa, sempat di ke luar Bandung, negeri. belum. Tapi orang luar negeri sudah beberapa kali ke sini. Lah kuwi lho menarik wi. Akhirnya saya tahu bahwa punk itu ada bukunya apa ya? Dulu itu namanya newsletter atau zine. Jadi ketikan biasa di fotokopi kita sebarkan. Saya mau main ke Jakarta, saya bawa zine. Newsletter ini saya serahkan. Ayo barteran, Jakarta punya apa? Akhirnya dari wacana itu kita tahu bahwa akhirnya kita mendapatkan pilihan. Pang menurut kamu loh. Kamu itu apa? Monggo dipilih. Ya, seperti itu. Dengan segala konsekuensinya. Kalau pang kamu itu mabuk ataupun ngamen enggak monggo. Pang nggak akan menyalahkan tapi dengan resikonya. Kalau di Jawa itu ada Jawanya kan seperti itu. Kalau mabuk terus mecahi botol di jalan ya jelas wong kampung ya seperti itu. Ya tinggal kita melihat dan melakukan dari sudut mana saja. Seperti itu. Jadi ada konsep pembelajaran sebenarnya. Nah, ternyata seperti itu. Saya berpikir dulu kan wah enak wis ndak mikir. Ternyata ternyata setelah bener-bener ya belajar juga ya. Dan akhirnya teman-teman yang menikmati pembelajaran itu, yang terus mengikuti literasi itu kan akhirnya menjadi sesuatu atau menjadi punya prinsip hidup kan begitu. Akhirnya kan sebuah pencarian prinsip hidup saya itu besok mau hidup yang seperti apa kan gitu ya. Jadi ya istilahnya kawah condro di muka lah mau ngomong cuman kan orang yang berhasil dari proses pembelajaran itu, dari literasi yang dia peroleh, dari pengalaman berkomunitas, akhirnya menjadi sebuah pilihan aku harus menjadi seperti apa kan gitu ya. Jadi memang semuanya akhirnya menjadi sebuah pilihan. Saya mau membawa diri saya ke hal yang jelek atau negatif, atau saya akan membawa diri saya ke hal yang baik atau yang positif. Itu kan memang sebuah pilihan. Itu terserah ke pribadi masing-masing begitu. Terakhir Mas Agung, maksudnya terakhir ini nek sing eling neh tak takoni neh. Kira-kira sekarang di Kroni kita itu ada berapa personil yang membantu jenengan? Sebelum pandemi itu sekitar 20 sampai 25 orang yang sempat membantu. Iki pandemi jan mandek tenan apa ya memang masih ada aktivitas toh? Ya mandek lah wong kita juga di pariwisata kok. Gitu ya. Iya. Ya berharap saja semoga pandemi segera berakhir gitu. Berakhir. Tapi kan untuk komunikasi dan juga pertemanan, persekawanan yang sampean matur dengan teman-teman pariwisata terus terjalin ya. Terus. Iya. Jadi terus itu untuk bisa saling support kan begitu. Jadi tinggal nanti kita yo nek wong wayahe panen mudah-mudahan nanti segera panen dari hasil sebuah komunikasi yang tidak pernah putus, silaturahmi yang tidak pernah berhenti kan begitu. Jadi saya ingin ini dari 20 orang atau sampai 25 orang yang sekarang harus terpaksa sik leren sik mergo memang pekerjaannya kadang ada kadang enggak kan itu. Adakah sebuah patokan atau adakah sebuah prinsip bagaimana jenengan membangun usaha atau berwirausaha ini Mas Agung kira-kira? Prinsip saya sangat sederhana. Saya kembalikan kepada saya pribadi kok.
kalau ngomongin pekerjaan, Mm-mm. kalau saya kerja nggak digaji ya gimana perasaannya. Kalau waktunya bayaran nggak dibayarkan bagaimana saya belajar dari sebenarnya pembelajaran saya itu dari hal-hal yang terdekat saja, dari apa yang saya dengar, apa saya lihat dan apa yang saya rasakan seperti itu saja. Jadi nggak ribet-ribet nggak amat, terlalu berretorika. Iya. Pokoknya amat apa saja nggak dilakoni ribet gitu kok. ya. Amat saja nggak ribet kok. Ya. Ya sepele-sepele seperti itu saja. Ya, berarti kan secara pribadi bahwa prinsipnya apa yang itu bisa dilakukan kita lakukan dengan sebuah konteks konteks tanggung jawab, konteks bahwa kita harus bisa saling memahami satu dengan yang lain, ngerti siji lan sijine mungkin begitu nggih. Nah iki nek jeneng kroni kita itu jareke juragan tukang gawe ngene nek sampai ora oleh kan ya lucu. Iki pesen loh. Iya. Oh ya ini ada lagi nih. Yang kuning. Ini. Ya, saya akan membeli. Kuwi nek critane ra ya. Ya ini produk. Oh, produk. Saya visi saya visi dan misi saya kan ingin memblitarkan kaos Blitar. Memblitarkan kaos Blitar. Dengan kroni kita. Untuk kroni kitanya mungkin sebatas vendornya saja. Kalau untuk brandnya itu wis gimana orang merasakan aku ki wong Blitar loh. Masa gawe kaose tit. Kenapa kalau kita semakin memblitarkan otomatis kan akan berefek. Ya. Oh Blitar ini mana toh? Blitar ini endi toh? Nganu endi ya? Akhirnya kan bila mana orang berbondong-bondong ke Blitar, akhirnya ada kan semua kan yang dibawa pulang kan gitu ya. Oh ya. Ya. Jadi kita punya prinsip yang sama dengan cara yang berbeda. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan saya dan jenengan, bukan saya dan jenengan, Kampung Cyber dan kroni kita tetap bisa berkolaborasi dan bersinergi. Jadi bagaimana Kampung Cyber mengupayakan untuk bisa ini loh Blitar, bahwa Blitar ada sesuatu, Blitar punya sesuatu yang pantas dan sangat layak untuk bisa dikunjungi dan dan ngangeni kan gitu ya, dengan sebuah konteks pemberitaan. Kalau saya kan atau di Kampung Cyber kan konsepnya kan seperti itu. Lah mungkin kroni kita lebih kepada hal yang real, diwujudkan dengan sebuah gambar, dengan sebuah desain kan gitu. Apa ya kalau disebut berkarya lewat semua media lah. Baik itu media tulis, media cetak, media apa Pak Eka, seperti Kampung Cyber itu apa media digital apa Pak, harus bebas. Yang penting kan kita berkarya untuk Blitar, membangunkan bersama seperti itu. Oke. Iya. Terus mamerne nang ndi kan gitu. Loh, ini tadi mendadak, sumpah. Ini mendadak ini tadi. Iki mamerne nang ndi? Terus nek arepe pesen nang ndi? Belum. Ya, tenan ini sumpah ini. Ini saya sebenarnya sudah ada 15 desain, Pak. Ya iseng-iseng saya pengennya konsepnya Blitar dan Indonesia. Ini tadi berhubung ada tawaran podcast ini yo. Langsung mendadak tenan ini mendadak buat ya, hari itu ini tadi ya. Iya. Oh, karena aku ngerti maksudnya ini jangan paham banget sing ditembak. Kampung Cyber berlokasi di kota. Di kota. Iya toh. Sing sampean kumpulin ning kaos itu lho destinasi atau tempat wisata di kota tok. Ya jelas. Iya toh. Iya no. Kok ya ora liyane sing dudu kuwi gitu. Dengan kita Blitar kok. Di sini ya berarti. Blitar ya. Ngobrol menjadi itu ya. Warga ya, masuk akan tak sawang-sawang yo tak. Wi Taman Pecut. Terus Istana Gebang, Candi Penataran. Di Candi Penataran. Ora enek wi. Enek ya. Wi makam Bung Karno wi. Edisi berikutnya berarti. Oh ada yang ini ya kan edisi kota ini. Kampung Cyber lokasinya di Kota Blitar ya toh.
Kaosnya dilalah kaosmu wis sengaja asline. Gawe kaos edisi khusus. Bagi yang merasa saja. Tapi enggak lah kalau untuk Blitar Raya. Iya, harus Blitar Raya lah, Blitar. Oke. Ya. Baik. Karena kaos itu kan bebas. Ya, berekspresi. Bebas berekspresi. Kita bisa mengungkapkan apa ya, unek-unek kan gitu ya, mengungkapkan sebuah harapan dengan kaos. Karena saiki nek nulis neng gone tembok gampang eram di ya aja lah. Iya. Jangan Kaos seperti saja. itulah. Kita nulisnya di kaos yang lebih bermanfaat. Ya. Desainnya ya sing apik kan itu kan. Iya. Tidak harus membuat desain sing merasa nanti orang lain terganggu. Nek ngene kan enggak. Nek ngene kan membangkitkan semangat kita untuk iki lho Blitar kan gitu. Woi. Iya iki. So saya juga punya Pak Kak. Iki kan sing kaos sing ngober ini, desainnya ngober iki ngene iki. Nek tuku bungkusnya ngene iki ngono ya maksudnya. Enggak sing pacakan apik ngono. Wah iki nih kalau mau pesen yang kaos ngober seperti ini, engko nek kurang sip diedit ya Mas. Piye carane nawakne ya ora iso wong ya kur pas gawe nek enek sing sir ngono wae. Seperti ini untuk harga nanti ke tukang adminnya silahkan monggo. Dan ini buat Pak Eka bukan kenang-kenangan ya Pak Eka ini ya. Karena kalau kenang-kenangan itu kan ya. Gara-gara tak sindir mosok kroni kita rene ora gawakne kaos Ini, Pak aku. Eka. Iya Mas. Gua juga tahu ini. Se. Wah, kalau yang ini beda dengan yang itu. Ya, ini kan peta filosofinya. Kabupaten, peta kabupaten. Atau peta Blitar Raya. Blitar Raya. Itu di tengah sini. Oh, enggak patek ketok aku. Oke, iki Kalau satu-satunya loh ya. Bicara kaos jangan berbicara wilayah loh. Oh iya. Harus salah. Kalau bicara kaos berarti Blitar Raya. Wah, Indonesia semuanya bisa. Oke. Ini. Iki kaya enek enek sing desain sing kaya tahu tak desainnya cacah. Ya mungkin itu kurang lebihnya. Ada salah satu engko wayahe iki keri iku enek-enek. Terima kasih Mas Agung. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini tadi membawa berkah. Amin bagi amin. Saya amin. dan panjenengan. Yeah. Terutama bagi kroni kita. Nek ora ngai kaos mau ya ora tak sebut-sebut ya kroni kita. Ini edisi khusus. Khusus baru satu ini. Tinggal sing gawe aku tok engko. Perdana. Wah, enek bengokan kok mburi atune dereng Pak. Wah, lho iki wong piro kene? Iki wis sedang di barcode ya sesuk. Sabar ning perumahan. Oke, iki saiki nek umpamane iki untuk bisa berkomunikasi dengan panjenengan itu alamatnya sing genah ngendi? Base campnya kroni kita itu. Untuk base campnya di Jalan Raya Sumberdiren nomor 25. Jalan Raya Sumberdiren nomor 25. Dari Pasar Garum ke barat kurang lebih 200 meter selatan jalan. Aduh, nek karo kantor pos Garum. Wah, depannya kantor pos. Agak ke timur sedikit. Iya, berarti 2 rumah nyampe. Sekitar kantor pos Garum ya. Iya. Jalan Raya Jalan Provinsi. Raya ya. Provinsi. Oke. Itu tadi sobat cyber hal yang menarik. Harapan untuk pandemi ini harapannya sopo? Ya harapannya jenengan atau untuk usahanya? Saya enggak berharap apa-apa. Yang penting saya masih diberi kesehatan, masih berpikir normal, waras jalani ya. aja, waras. Jalani aja. Iya. Karena hal-hal seperti ini kan dulu itu sudah saya jadi enggak nganu lah, enggak kaget lah. Maksudnya Iya, dulu waktu Bambung seperti itu enggak punya uang, kalau kita dikembalikan lagi yo saya
hanya menjalani saja. Mm. Tapi yo aja suwi-suwi. Itu harapanmu berarti. Ya. Mudah-mudahan yang jelas pandemi harus bisa kita nikmati, harus bisa kita syukuri kan gitu ya. Dan harapannya mudah-mudahan memang segera berhenti. Sehingga wisata, dunia usaha bisa bergeliat kembali. Ya. Itu harapan kita bersama. Amin. Iki mau wis arepe tak tutup gara-gara aku eling harapan mau apa urung tak takokne ternyata enggak ada harapan gitu. Nah, akhirnya demikian Sobat Saber untuk acara dan sedikit sharing. Jadi ini hanya sebuah obrolan ringan yang enggak terlalu berbobot Mas Agung ya. Enggak enak bobotnya awake dhewe ngomongne apa enggak enak ya. Itu. Tapi mudah-mudahan bisa dinikmati ada satu sisi-sisi manfaat yang kita juga kurang tahu nanti ini bisa memberi manfaat yang seperti apa, tapi saya yakin bahwasanya apa yang kita bicarakan ini tadi akan memberi satu poin tersendiri atau satu kesimpulan tersendiri bagi yang menikmati atau yang melihat kan itu. Terima kasih rawuhnya, terima kasih kaosnya, dan mungkin sukses selalu untuk kroni kita. Amin. Mudah-mudahan kita memang bisa berkolaborasi karena ada agenda-agenda dan kegiatan di ke depan. Demikian, terima kasih Sobat Saber. Salam literasi, salam kreatif.